Oleh gue yakin nggak mau tuh bawa Ronaldo kan, manajemennya ngadi-ngadi, ya kan, ini pemain bintang datengin, geblok gitu. Nah, menurut gue pelatih bagus perlu ketemu sama manajemen yang bagus juga, biar apa? Biar mereka bisa fit. Tadi sampai bisa kejadian, bisa tsunami trofinya. Quintuple. Wajib. Lima gelar dalam semusim, quintuple. Yang Ballon d'Or siapa dari situ semua? Yang menang Ballon d'Or. Ballon d'Or. Iya. Ballon d'Or Garnacho sih. Garnacho Ballon d'Or. Garnacho aja. Gue tidak mengerti dengan filosofi dan pemahaman generasi TikTok yang nonton bola. Generasi TikTok itu ngefansnya sama pemain, Iya. bukan sama klub. Iya. Itu buat gue sebuah konsep yang asing banget. Oke. Makanya kan gue Messi FC, Ronaldo FC gitu kan. Ronaldo pindah kemana klubnya gue ngikutin gitu kan. Atau ada yang itu main menurut gue sorry ya, itu goblok menurut gue. Fabrizio Romano baru-baru ini mewawancarai Alejandro Grimaldo. Ini Dia orang Spanyol, Bro. Back kirinya. Bukan orang Itali. Tapi kan yang wawancara Fabrizio. Fabrizio. Makanya gue pakai Itali. My greatest achievement is to take Man United to finish second gitu, Iya, gitu kan. iya, Ternyata bener, Bro. Iya. Bener gitu. Iya, Karena itu bener sih. karena bawa manusia-manusia bangsat ini buat dekat gue tuh susah banget gitu. Halo, let's go. Selamat datang di acara isinya Pangeran Syahan, Hanif Tamrin. Tidak ada Coach Justin di sini. Ini Justin Free Zone. Justin Freezone. Justin Free Zone. There's no Justin here. Jadi di sini tidak ada yang ngaco. Nggak ada yang ngaco. There's no Justin. There's only Fabrizio. Fabrizio Fabrizio. Romano. Tapi Fabrizio pada hari ini berhalangan. Ya, karena jatahnya sebulan 2 kali. 2 kali. 2 kali. Mahal, Bos. Mahal, Iya. Bos. Iya. Iya. Kita akan simpan buat breaking news juga Buat nanti. breaking news. Iya. Eksklusif berita soal kepindahan transfer Ya. di Let's Go. Karena nanti minggu depan kayaknya tuh gue bakal ngulik dia tentang, kan dia ngebrok pertama kali nih kemarin tentang rumor Thiago Motta akan menggantikan Allegri. Nanti mungkin ada juga yang masih nonton Serie A nih ya siapa tahu kan gitu dong. Thiago Motta tuh pernah main di Juve nggak sih? Enggak kan ya? Enggak, Nggak pernah Inter. ya? Makanya lucu banget ngapain nih? Ya karena kan dia mungkin pelatih yang modern dan lebih kepada forward thinking gitu, Pak. Tinggi, Thiago Motta. Gayanya nggak yang kebalik gitu kan. Kalau reverse sekarang itu kayak kembali ke masa lalu kan dengan Allegri kan bermain sangat-sangat. Lu pernah nonton Juve nggak terakhir? Iya, sekali sih. Kalau gue nggak bisa tidur nonton Juve, biasa gue nonton tidur habis itu. Nah, itu maksud gua. Anjing gua ketiduran dulu nonton Juve, sumpah parah banget. Iya. Nah, itu maksud gua. Mungkin Thiago Motta bisa lebih menghibur gitu, Pak. Bisa lebih menghibur ya. Bisa menghibur. Dia sekarang di mana sih, Thiago Motta? Sekarang tuh Genoa kalau gua nggak salah. Genoa kan ya? Genoa kan? Hah? Genoa atau Bologna? Genoa atau Bologna? Head coach tapi ya, pelatih. Head coach. Pelatih ya? Iya. Iya. Gitu. Bologna. Peringkat 4. Peringkat 4. Peringkat 4. Lagi bagus, Bang. Juve peringkat berapa? Peringkat 2. Karena kan dia ada Zirkzee di Bologna, terus ada Lewis Ferguson juga ya ada di situ ya, gitu. Ada beberapa pemain-pemain yang Thiago Motta ya? iya, Oke. menelurkan gitu. Nah, mungkin Thiago Motta kalau nggak jadi ke Juve bisa ke MU kali? Nah, itu dia. Karena setelah hasil kekalahan derby Manchester, lu nonton gak sih? Nonton. Nonton. Enggak, gue pikir lu sibuk pacaran gitu kan, maksud gue. Gua suruh nonton. Lu suruh nonton ya? Itu cewek gue ngomong gini, Bro. Iya. Jadi nonton ya kan? Iya. Jadi gue tuh dari sebuah meeting, jadi di meeting tersebut gue nonton. Streaming di HP gitu kan. 1-0, half time. Ya, kan? iya. Dia bilang, ayo kita geser ke tempat lain gitu Iya. kan. Sambil minum, Senopati Bro. Ah. Minggu malam kan, sepi Iya, kan. iya. Gitu, nonton, pesen minum. Tiba-tiba, Phil Foden, golin kan. Iya. Dia bilang, cewek gue bilang, Ah. kok jago katanya gitu. Gitu kan. 2-1 gitu. Aku Man City aja deh katanya gitu. Wah, ini sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan, Bang. Nah, gue sebagai fans timnas Inggris, Ya. gue sebenarnya kalau ada pemain Inggris main jago tuh walaupun di klub lain, gue ya kalau dia jago lawan MU gue agak males lah. Tapi Foden jago men. Ya emang iya kan. Jago. Bocah dari Stockport. Stockport ya. Stockport. Depoknya Manchester. Ya. Lu naik kereta dulu baru Naik nyampe sono. kereta dulu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kalau nanti Ten Hag itu gagal bawa MU masuk ke Champions League, itu bakal dipertahankan apa enggak? Dan Champions League itu kan kemungkinan besar peringkat 5 dapat kan? Iya. Dapat kan? Dia dengan new format, Bro. Oh iya. Jadi Jadi dia bisa peringkat 5 masih dapat. Peringkat 5 ya? tuh masih dapat sebenarnya. Iya. Gitu. Masa kalau yang dapat Aston Villa bukan MU kan? Bener juga ya. Iya. Tapi kan lawan lu cuman Spurs. Masa lu nggak yakin? Nggak. Terlepas dari maksudnya ini bakal masuk Liga Champions atau enggak, mau peringkat 4, peringkat 5. Lu sebenarnya kalau ngelihat derby Manchester kemarin dan beberapa, ini kan sisa 11 pertandingan ya? Iya. Sisa 11 pertandingan nih. Berarti kan udah 27 jalan, bener dong? Kan totalnya 38. Ya. Itu udah lewat dari, udah mau habis nih, Pang.
Ya. Dan udah musim keduanya Ten Hag ya. Ya. Yang katanya akan membawa filosofi gitu kan. Main MU caur-caur aja Pak, maksud gue kagak ada improvementnya. MU itu paling bagus mainnya ya. MU Nah. paling bagus mainnya. Itu adalah setengah musim terakhir musim lalu menurut gue. Oke. Makanya orang pede lihatnya ke gue. Gue aja pede kan lo kasih waktu lagi ke sini ke botak nih kan dia akan bisa ini kan. Nah ternyata di awal musim pemainnya cedera, formnya menurun. Dan di awal musim parah banget MU mainnya. Parah banget, benar-benar parah. Tapi kalau gue sih membutuhkan, gue pengen dia dipertahankan satu musim lagi sebenarnya. Karena kenapa? Ten Hag punya potensi, dia harus ketemu sama manajemen MU yang baru. Ya, biar apa? Biar kalau dia transfer pemain baru yang bener gitu loh pemain lo. Enggak, ini terlepas dari maksud gue ya soal gini nih. Ini gue analisa gue lagi nih ya. Gue devil's advocate nih kalau lo kan mungkin termasuk ya lo sama lah golongannya sama Justin nih. Pembela Ten Hag. Wah, dia diserang banget kemarin gue siaran. Jadi itu dia ngemprediksi ini bisa seri gitu kan, bisa imbang. Ternyata kalah Jadi di video gue terakhir yang derby episode terakhir itu komennya tuh nyerang Justin semua. Sotoy kadus gitu kan. Dan dia kan emang membela dari segala hal kan. Maksudnya kadang kalau misalnya Jose Mourinho yang bermain negatif football dibilang parkir bus. Tapi kalau Ten Hag kayak tadi malam dibilang ini pintar gitu kan. Ini pintar. Ini emang ingin dapat poin gitu. Ini biasa satu pertandingan kayak gini mah gitu kan. Nah, tapi kan maksud gue kalau gue lihat nggak lihat ada improvement dari sisi identiti permainan dan juga ide yang jelas gitu, Bang. Dari Ten Hag bukan ketika dia ngelawan tim top kayak gini di mana dia dipaksa harus bertahan. Tapi juga ketika ngelawan tim yang notabene lu harus dapat 3 poin. Di situ kan lu dilihat identiti lo kan gitu. Nah, sebenarnya identiti bolanya Ten Hag tuh udah pernah kelihatan. Jadi pertanyaannya kenapa bisa kelihatan, kenapa bisa enggak? Kan itu kan. Iya, hilang timbul nih. Hilang timbul. Kayak Sasquatch. Nah, kalau menurut gua kayak gitu, masalah tuh di pemain. Oke. Dan kalau gini, gue tuh bukan pembela Ten Hag, gue pembela siapapun yang jadi manajer MU. Gitu. Lo mau Manucho juga jadi manajer MU, gue belain pasti kan. Gue belain. Ya emang. Kalau Justin kan dia yang penting Belanda. Iya bener. Ya kan? Iya. Yang penting Khalid Boularus jadi manajernya City juga dibelain sama dia pasti gitu kan. Gitu kan. Beda makanya kalau gue di situ bedanya. Oke. Gitu. Tapi gue devil's advocate lagi nih, Pang. Lu kan bilang kadang hilang timbul ya. Masalahnya adalah kualitas pemain. Ini gue balikin ya. Musim pertama Pep gak juara loh. Iya. Di City loh. Iya. Fullbacknya Gael Clichy sama Bakarisannya. Iya. Tapi bagus dong. Bagus itu, Bro. Clichy sama Sanya tuh bagus. Pang. Itu setengah musim mainnya bagus banget. Gael Clichy sama Bakarisannya. Sumpah. Tapi setelah semusim berjalan kelihatan keduanya nggak cukup firepower untuk memainkan skema dia. Iya, betul. Tapi skemanya tetap dimainin, Pang. Benar. Apapun lawannya, kalah berapapun nggak juara, dia pede, Pang. Dengan skema itu. Nah, barulah musim kedua didateng Kyle Walker, si ini, si itu. Wah, udah kelihatan mainnya bagus gitu. Nah, ini kan harusnya sama ya. Kalau ekspektasi lo adalah, kalau gue balik lagi ya, gue kan siaran sama Justin ya. Gue kenal orang ini. Anjay. Gue ngikutin karir dia dari nol gitu kan. Terus dia berbeda gitu kan. Tapi gue nggak ngelihat itu. Maksud gue gini, oke, dia pelatih bagus, gue sepakat. Dengan segala turbulensi di luar lapangan, kan challenge-nya banyak banget ya. Tapi dia bisa steady the ship. Bagus. Tapi cuman pelatih bagus doang, Bang. Bukan level Klopp, bukan levelnya Pep. Gitu. Level Allegri mungkin. Maksud gue. Jadi menurut gue agak overrated. Menurut gue ya. Agak sedikit overrated. Mungkin dia bagus tapi nggak sebagus itu. Enggak, menurut gue belum cukup waktu. Waktu. Makanya ini kan dia turbulensinya banyak juga di musim ini. Kalau gue sih mengharapkan harus ada satu musim lagi di mana pelatih bagus ketemu manajemen yang benar gitu kan. Beli pemainnya benar. Harapan gue di bawah Jim Ratcliffe bisa benar. Dia datangin siapa tuh orang situ si Omar Berada. Ya kan dengan segala macam jajarannya itu. Nah, mengharapkan harusnya di satu musim lagi. Nah, kenapa? Karena gue bisa lihat potensinya. Ya sama gue juga. Karena gue bilang bagus, nih pelatih bagus. Kalau dibandingin kayak pelatih MU yang kacurut siapa ya? Kayak misalnya David Moyes gitu. David Moyes itu... Kenapa lu gak nyebut Ole sih, Bang? Apa? Kenapa lu gak nyebut? Ole itu bagus anjir. Ole itu bagus. Iya. Di musim sebelum Ronaldo. Dia beli gitu kan. Dan gue baru lihat dia kemarin ngomong, emang kesalahan gue katanya beli Ronaldo, kata dia gitu kan. Itu potensial banget. Potensial banget. Gitu.
Yang ngalahin PSG itu siapa men? Iya, Champions League? gue tahu. Kan? Taktik yang itu yang 3-5-2. Itu keren. Iya, itu keren. Nah, cuman emang ya dia, nah makanya Ole gue yakin nggak mau tuh beli Ronaldo kan, manajemennya ngadi-ngadi, kan, wah ini pemain bintang datengin, masuk jeblok gitu. Nah, menurut gue pelatih bagus perlu ketemu sama manajemen yang bagus juga, biar apa? Biar mereka bisa fit, gitu. Nah, menurut gue ada harapan itu. Kenapa? Karena kita udah pernah lihat timnya Ten Hag di United mainnya bagus. Kecuali kita nggak pernah lihat sama sekali tuh. Kayak David Moyes misalnya nggak ada tuh. Bener gitu. sih, Moyes sih nggak ada. Nggak ada. Even Rio Ferdinand bilang nggak ketolong. Kebetulan pertandingan David Moyes waktu itu ya 2013 lawan Fulham, ketika United mencatatkan rekor terbanyak crossing dalam sebuah pertandingan, 70-an crossing. Nah, gue play-by-play komentator itu kebetulan. Jadi gue lihat tuh bola cereng. Kalau Ten Hag ada gitu. Tapi celahnya Ten Hag juga ada. Misalnya nih, nomor 1 paling kelihatan ya. Anthony. Iya sih, itu benar sih, itu nggak ketolong sih. Nggak ketolong anjir. Gimana cara belainnya coba kan? Iya, benar. Nggak bisa. Padahal Anthony itu pertandingan pertama lawan Arsenal, gol ya kan? Gol kan? Iya. Yang gue ingat tadi dia cuma itu doang. Abis itu nggak ada. Iya, benar. Anthony berusaha di awal musim dengan membuang sial. Dengan apa? Ngecat rambutnya jadi hitam. Nggak ngaruh juga sih. Nggak ngaruh juga kan? Balikin lagi jadi kuning sama dia. Hancur juga. Makin hancur juga. Gitu. Makanya gue nggak ngerti kalau misalnya jawaban dari sebuah titik dari sebuah kebuntuan di pertandingan bagi Ten Hag adalah masukin Anthony. Nah, gue nggak yakin cara pola pikir dia itu gimana. Kayak kemarin pas lawan City kan? Iya, pas lawan City nggak jelas juga fungsinya. Nggak jelas juga. Gitu. Makanya Anthony itu kan pemain yang selalu pengen cutting inside ya. Iya, pengen cutting inside. Nah, masalah semua orang juga tahu dia mau cutting inside. Sama kayak Jeremy Doku kemarin. Anjir nggak jelas itu. Di sinilah bedanya sihirnya Arjen Robben, makanya gue bilang. Arjen Robben juga mainnya gitu. Iya, tapi orang nggak bisa nebak. Inevitable. Gitu. Iya, kalau Anthony sih nggak, susah. Inevitable juga flopnya. Inevitable juga. Iya. Tapi kalau misalnya nggak lolos Liga Champions sampai amit-amit nih ya, nggak lolos, lu pro diganti atau dikasih kesempatan lagi? Gue personally lebih pengen dia tetap stay. Gue tetap stay. Dan menurut gue ada kemungkinan juga Ratcliffe dan manajemen akan juga nge-keep dia. Kecuali ada option yang luar biasa available buat gantiin dia. Tapi gue nggak lihat ada yang available sih. Ada bang. Siapa? Allegri bang. Betul bang. Pas cocok banget bang. Ya Allegri 2 kali bawa Juventus masuk ke Champions League final kan? Iya. Nggak pernah menang tapi. Nggak pernah menang bang. Nggak apa-apa bang. Iya. Tapi cocok kayaknya sama DNA yang sekarang. Bisa jadi. Iya. Tapi Allegri tuh lihat mukanya udah nge-inspiring bro. Iya emang kayak ini tuh tau nggak, ostrich. Sumpah lu bandingin ostrich sama dia sama anjir. Ya itulah kira-kira. Tapi ini ada laporan dari ESPN katanya manajemen yang baru mencoba meramu shortlist kandidat untuk amit-amit kalau nggak lolos Liga Champions siapa mau gantiin. Salah satu di antara ada Gareth Southgate, Thomas Frank dan juga De Zerbi. Nah dari 3 nama ini kalau nih nggak lolos nih, menurut lo apakah improvement atau ya sama-sama aja sama Ten Hag? Menurut gue memegang klub yang gede itu dengan pemain bintang itu punya ini sendiri ya, punya kesulitan sendiri gitu. Dan dari nama Gareth Southgate, Thomas Frank dan Roberto De Zerbi, kalau gue disuruh milih, ya gue akan milih De Zerbi. De Zerbi gitu. Pertanyaannya adalah, gini, kapan terakhir kali lo lihat ada pelatih dari tier 2 gitu ya, yang masuk ke klub tier 1 terus sukses? Dari tier 2 ke tier 1 sukses. Lo taruh Graham Potter men ke Chelsea. Enggak jelek. Hancur. Andrea Pirlo hancur juga. Gitu. Lo naro Pochettino ke Chelsea sekarang? Pochettino ke Chelsea kurang juga. Bener sih. Kurang juga. Nggak ada bro. Jadi memang lompatannya tuh lo ini terlalu jauh. Makanya biasanya kalau pelatih pindah itu kan dari tim elit ke tim elit lainnya. Benar. Jarang tuh yang naik kelas terus sukses. Nah, menurut gue dari semua nama yang tadi disebutin, De Zerbi, Thomas Frank. Klopp dari Dortmund bro. Iya nggak, maksud gue dia mains dulu kan? Dia main sih ya. Dia ke Dortmund kan di zaman Dortmund katro. Bukan Dortmund jadi juara, baru juara liganya baru sama Klopp tuh. Iya sih. Hampir bangkrut itu Dortmund pas zamannya sebelum dia. Conte ke Juve juga sama. Juve di peringkat 7. Terus dia bawa jadi juara. Gitu. Tapi begitu dia pindah susah. Benar. Dan ketika Klopp dari Dortmund ke Liverpool, itu lebih tinggi posisi Dortmund sebenarnya daripada Liverpool kan? Benar juga sih. Dia turun itu sebenarnya kan? Iya, itu membuktikan bahwa Midas touch-nya itu bagus banget. Kalau yang bener-bener lompat tuh jarang banget sebenarnya. Iya, nggak ada ya. Gue jadi tertantang untuk menemukan coba ya kan? Siapa ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Di Inggris apalagi nggak ada. Pep itu dia dari Barcelona, Bayern, City. Iya benar. Klopp dari Dortmund ke Liverpool. Iya. Gitu. Pelatih yang juara. Conte dari Juventus baru ke Chelsea. Iya. Tapi kan sebelum dari Juve kan dia Siena, Bang. Tapi ya tetap aja kan Juve kan kacrut waktu itu. Lagi kacrut.
Gitu lo semua yang lo Nggak ada lihat. sih. Nah, begitu lo masukin misalnya ya lo mau looking back lagi ke belakang. Andre Villas-Boas dari Porto nih, lompat ke Chelsea, hancur kan. Ini si Tuchel Tuchel kan dari Dortmund juga. Dortmund juga. Pindah ke PSG Chelsea ya sama aja ya. Iya. Ya nggak ada deh Nggak ada, susah. Iya. Itu buat bener-bener lompat tuh susah. Ya. Lo lihat di Spanyol juga nggak ada. Iya. Iya. Good evening. Ya dari Sevilla Di Sevilla pindah ke Arsenal. Hancur kan? Hancur. Nah, baru dia begitu ke Aston Villa baru oke kan? Iya, jelek kan semenjana ya. Tapi masuk Champions League, Bro. Ya. Lu bisa bayangin Lu ngejinx gak nih? Apa? Yang sekarang masuk Champions League maksudnya? Enggak. Ini di Sevilla atau di Aston Villa? Di Aston Villa. Oh, Aston Villa. Gue pengen dia masuk, Bro. Lu bisa bayangin gak? Aston Villa masuk Champions League bareng sama Arsenal, Bro. Aston Villa bisa bilang, gue punya piala 1, lu mana piala lu? Anjir. Iya juga ya. Gue punya piala Champions Cup men gitu kan Aston Villa kan. Benar. Iya benar juga sih itu. Tapi ini juga kemarin baru aja kalau kita nonton overlap itu Ole Gunnar Solskjaer memberikan revelation tentang banyak sekali hal-hal yang ternyata hampir dilakukan tapi tidak disetujui oleh manajemen, akhirnya yang membuat banyak sekali kesalahan keputusan yang membuat United berada dalam posisi sekarang. Antara lain tidak merekrut Erling Haaland ketika dia masih di Molde, yang dia kasih tahu ini cuman di bawah 20 juta ya kalau nggak salah. Murah banget itu. Murah banget. Kemudian juga ada Jude Bellingham gitu yang sekarang terbukti seperti apa. Bahkan katanya itu dari Birmingham ya. Dari Birmingham. Dia udah di safariin ke Carrington, udah di kalau nggak salah tuh pernah sempet minta tolong ke Sir Alex untuk ini doang. Buat bikin dia wow doang. Datang ke situ disapa sama Sir Alex gitu, kurang lebih ya gitu. Cuman nggak keburu atau apa gitu. Nah, ini kan berarti balik lagi, bukan salahnya pelatihnya. Manajernya. Emang manajemen lu aja kacrut Bang. Manajemen kacrut banget. Iya. Kacrut ya. Iya. Gitu. Dan nggak bisa ngelihat value gitu loh. Benar sih. Iya kan, nggak bisa lihat value. Makanya yang mau dijadiin head of recruitment, lo tau gak siapa sekarang? Jason Wilcox kan terakhir. Ada Jason Wilcox, ada satu lagi dari Crystal Palace dulu. Bentar dulu, Jason Wilcox dari mana? Jason Wilcox City. Sebelumnya ya itu. Tapi dia masih dia. Iya, sebelum angkut aja semuanya gitu maksud tapi gua. Tapi kalau gua taunya dia jadi pemain di Blackburn Rovers. Oh, pemain. Tapi kan ini kita ngomongin head of recruitment. Iya. Akademi bagus banget. Kayaknya gua coba enggak tahu ya itu jadi apa enggak sih Wilcox. Karena ada nama lagi head of recruitment tuh ini men. Lo tahu inget enggak? Doggy Friedman lo tau? Doggy Friedman enggak tahu gua. Pemain Crystal Palace itu kalau lo nonton bola 90-an FM tuh CM tuh ada pasti. Doggy Friedman striker. Tapi lu tahu kan perbedaan filosofinya Jason Wilcox sama Man United yang Akademi United yang sebelumnya. United kan baik itu si Darren Fletcher atau siapa dari sebelum-sebelumnya bahkan itu kan ngasih path dari pemain muda ke first team kan, kayak ada Rashford ada siapa macam-macam gitu. Tapi kalau City kan karena pemainnya saking OP-nya di setiap lini kan nggak mungkin. Paling 1-2 contoh Foden. Even Jadon Sancho mental, Adrien Rabiot mental, Frimpong sekarang Leverkusen mental, banyak banget yang mental. Banyak yang mental. Jadi tuh pendekatannya beda. Jadi tuh bisnis, Bang. Jadi tuh akademi dibikin bagus, dijual for profit, lebih kayak Chelsea. Brahim Diaz gitu kan. Iya, Brahim Diaz tuh mahal loh. Sancho mahal anjir lu kalau tahu dijual tuh lumayan mahal. Gitu, banyak banget yang kayak gitu dan akhirnya profit gitu. Nah, mungkin nggak tahu nih kayak gimana kalau misalnya sampai Jason Wilcox pindah ke lu. Kan banyak talent-talent bagus sebenarnya ya, mungkin kalau dikasih bagus-bagus gitu. Dan sebenarnya kalau di kubu kota Manchester, akademinya United tuh masih salah satu yang terbaik. Masih salah satu yang terbaik gitu. Setuju. Ya lo lihat aja sekarang pemain-pemain kayak Kobe Mainu gitu kan, out of nowhere gitu kan. Out of nowhere kan gitu, benar. Tapi kalau ini sampai benar-benar tadinya bisa kejadian, Jude Bellingham dan juga si Erling Haaland, harusnya tuh nggak ada masalah lu sekarang, nggak pusing. Ini kurang lebih ini formasinya. Itu kalau lihat dari sisi yang positif bro, kalau lihat dari sisi yang lainnya, bisa jadi Bellingham sama Haaland gak jago. Iya bener juga sih. Iya, bisa jadi tiba-tiba nih apaan nih? Siapa contoh pemain yang tiba-tiba dipindahin kayak gitu jeblok ya banyak banget. Amrabat deh. Angel Di Maria bro itu deh. Iya. Amrabat dulu deh. Yang terkini. Kalau Amrabat itu menurut gue itu selalu jadi kata Sir Alex sama Arsene Wenger. Lu jangan pernah beli pemain berdasarkan performa di Piala Dunia atau Piala Eropa. Itu tidak menjelaskan dia bilang. Karena lu cuma lihat dari sampel 5-6 pertandingan gitu kan. James Rodriguez kan kayak gitu. James Rodriguez. Kalau MU banyak bro gitu kan. Cleberson. Iya, Cleberson. banyak gitu. Benar. Jadi tidak bisa dijadiin patokan itu. Ya, jadi ini kalau sebenarnya sempat kejadian nih Ole bakal punya tim kayak gini nih dengan formasi Onana, Luke Shaw, Varane atau Martinez, Diogo Dalot, Casemiro, Jude Bellingham, Rashford,
kenapa Garnacho mesti masuk ya? Pertanyaan gue di sini. Emang pemain lu sih, pemain kesayangan lu ya? Garnacho jago, Bro. Ya, jago Garnacho. Ya dikantongin Asnawi anjir. Ya enggak, itu lapangan gak rata. Ya, lapangan gak rata. Itu dan strikernya Erling Haaland. Dengan formasi kayak gini harusnya udah ya nggak ada masalah lah. MU nggak perlu pusing-pusing sekarang. Emang decision makingnya aja yang kurang. Ya memang. Dan menurut lo kalau dengan formasi tadi sampai bisa kejadian, bisa tsunami trofi nggak? Quintuple. Wajib. 5 gelar dalam semusim quintuple. Yang Ballon d'Or siapa dari situ semua? Yang menang Ballon d'Or. Ballon d'Or. Iya. Ballon d'Or Garnacho sih. Garnacho aja. Iya. Tiba-tiba Garnacho jadi OP. Iya benar, ada tuh yang kayak gitu gara-gara bagus itu jadi timnya bagus. Dia seolah keangkat. Ada contohnya enggak tapi? Siapa ya? Yang gara-gara timnya bagus nih seolah keangkat nih. Siapa ya? Danny Drinkwater. Tuh, ayo. Leicester ya. Ayo itu dibeli Chelsea. Dibeli Chelsea. Gak pernah main. Anjir. Bener dong. Benar. Iya. Danny Drinkwater. Iya, Danny Drinkwater gila loh. Nah, itu kayak gitu tuh Garnacho. Menang Ballon d'Or. Terus habis itu dibeli sama Madrid terus habis itu udah ciao gitu kan. Tapi ini juga ada kutipan yang cukup kontroversial dari seorang Ole yang katanya Ronaldo terkait pembelian Ronaldo. Jadi ini dia mengakui kalau ini tidak bekerja dengan baik. Nah ini tanggapan lo sendiri lah tentang. Iya kan udah tadi kita bahas. Sebenarnya Ronaldo itu ketika datang lagi ke MU gue seneng. Ya. Tapi memang dalam konteks sepak bola, dalam konteks makro ini langkah yang salah sih. Dan menurut gue itu menghambat perkembangannya MU di bawahnya Ole waktu itu. Kayak gue bilang, lo musim sebelum Ronaldo datang, menurut gue itu DNA dan skemanya Ole itu udah tinggal nunggu take off menurut gue. Tinggal nunggu take off. Itu peringkat 2 itu, Bro. Oh, itu alasannya kemarin dia kena shortlisted untuk penggantinya Tuchel di Bayern. Iya. Anjir. Ole. Peringkat 2, masalahnya begitu. Itu ya udah jeblok gitu. Dan mainnya langsung beda. Gitu. Karena kan zaman Ole dia tahu pemainnya terbatas, dia mainin speed, pace sama counter attack. Ada Ronaldo nggak bisa counter attack, Bro. Berhenti bolanya. Iya sih benar sih. Gitu. Tapi kan dia garansi 20 gol semusim, Bang. Itu lu fanboy Ronaldo enggak sih? Enggak. Gua tidak mengerti dengan filosofi dan pemahaman generasi TikTok yang nonton bola. Generasi TikTok itu ngefansnya sama pemain. Iya. Bukan sama klub. Iya. Itu buat gue sebuah konsep yang asing banget. Oke. Makanya kan gue Messi FC, Ronaldo FC gitu kan. Ronaldo pindah kemana klubnya gue ngikutin gitu kan. Atau ada yang itu main... menurut gue sorry ya, itu goblok menurut gue. Atau ada yang main EAFC 24 itu diganti semua pemainnya Ronaldo dari kiper sampai bagaimanakah tim ini akan menghadapi tim ini gitu kan. Terus dia main-main sendiri tuh gitu. Ya, lu kayak gitu enggak kalau gabut aja? Enggak, cuman gue bener-bener buat gue lo ngikutin tuh klubnya, bukan ngikutin pemainnya. Itu kan cara berpikir menurut gue itu konsep Amerika banget, Bro. Pemain basket gitu kan. Lo ngikutin dia pindah kemana, LeBron James nih, ke Cleveland, Miami, Lakers gitu. Enggak gitu sih gue. Iya. Kita kan tetap klub ya. Tetap klubnya. Oke, dan berikutnya ini kawan kita Fabrizio Romano baru-baru ini mewawancarai Alejandro Grimaldo. Ini dia orang Spanyol, Bro. Back kirinya. Bukan orang Itali. Tapi kan yang wawancara Fabrizio. Makanya gue pakai Itali gitu. Ketika ditanya seberapa spesial Xabi Alonso, jawabannya adalah gue gak peduli hasil gitu. Jadi dia yang penting mainnya tuh OP aja udah. Bentar. Kalau orang Italia kan ngomongnya kayak tadi kan, Grimaldo gitu-gitu. Kalau orang Spanyol tuh gimana ngomongnya? Itu E-nya banyak, Bro. Iya, Iya kan? Iya. Xabi Alonso tidak peduli dengan hasil sebuah laga. Menurut gue Xabi Alonso bohong sih. Ya gak mungkin lah. Gak mungkin lah. Gitu. Cuman emang Xabi Alonso keren sih. Lu sepakat ya? Keren. Lu sepakat ya? Iya, dia bisa membuat tim yang nggak pernah gagal juara terus bisa nggak juara. Nah, ini kalau pelatih kayak gini menurut lu bisa melatih MU nggak? Xabi Alonso bisa. Iya. Lompatannya terlalu masuk ke kategori yang kayak tadi nggak? Lu bilang Mauricio Pochettino, wah ini nggak mungkin nih terlalu ini. Enggak. Karena Xabi Alonso tuh masih punya karisma, Bro. Jose Mourinho kurang karisma apa, Pang? Busuk juga di MU. Bukan salah Mourinho tapi. Makanya ketika Mourinho bilang kan, my greatest achievement is to take Man United to finish second gitu kan. Ternyata bener, Bro. Bener gitu. Karena bawa manusia-manusia bangsat ini buat tekad gue tuh susah banget gitu kan. Iya, kayak musuhnya banyak banget ya. Banyak banget. Mourinho pemain sendiri berkhianat, manajemen kayak begitu, fansnya rada-rada kurang gitu kan. Dan kalau Xabi Alonso dia bisa bawa Leverkusen kemungkinan besar akan jadi juara. Itu kan dia sudah mematahkan
sebuah dominasi yang luar biasa dan udah bikin bisa mitos sendiri, bro. Benar sih, Gitu. benar. Dan dia bilang, kata si Grimaldo ya, dalam partai melawan Stuttgart kami bermain sangat buruk. Di babak pertama, Xabi mengatakan kepada kami, saya tidak peduli dengan hasilnya, itu tidak penting. Yang saya inginkan adalah melihat gaya kami, sepak bola kami. Dia bilang gitu. Ya, ini nggak tahu benar nggak tahu. Cuman ujung-ujungnya dia menang kan? Iya. Ya menang, kalau dia menang ngomong gitu, bro. Iya, kalau kalah mah. Ya, gimana ya? Mau ngelesnya gimana? Benar juga sih. Iya. Berikutnya, ini soal Champions League. Ya. Hasil di midweek kali ini udah ada 4 tim yang lolos dan sebenarnya nggak ada kejutan. Bayern Munchen, Real Madrid, Man City, PSG. Minggu depan tuh ada Arsenal lawan Porto, semoga Porto yang menang. Ya. Dortmund lawan PSV Eindhoven, Ya. Barca lawan Napoli dan Atletico Madrid lawan Inter Milan. Yang gue harapkan dulu nih. Yang gue pengen lolos ya, Atletico pastinya. Atletico. Ya, biar Inter jelas lah itu ya gitu. Kemudian Napoli, gue pengen banget ngelihat Kvaratskhelia bisa bermain di later stage. Tapi Napoli. Ya, tapi lu lihat golnya ke gawang Juve nggak? Keren anjir. Kvaratskhelia, gue pengen banget deh beli dia gitu. Terus pengennya sih kalau bisa Dortmund dan pastinya Porto. Porto dong. Tapi di antara semua tim itu, yang lo harapkan jadi juara Champions League? Kalau gue ada soalnya. Di sini lo ada? Ada. Yang gue pengen lihat juara. Di grup ini gue nggak ada. Karena nggak ada City. Kalau yang sebelumnya lo pengen City. Ya. Kalau di sebelah sini. Ya. Sebelah sini Napoli sih gue. Napoli. Kalau gue di sebelah sini gue nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau di yang sebelumnya secara keseluruhan, Bayern Munchen. For the sake of Harry Kane. Kita tolongin lah Harry Kane kesian. Ya udah, gue nggak apa-apa sebelah situ nggak milih City. Asal Harry Kane bahagia. Lo lihat 2 gol kemarin dia pas lawan siapa kemarin Bayern tuh? Iya. Kesian anjir dia. Bayern lawan Lazio ya? Lawan Lazio kan? Itu gol-gol striker banget bro itu. Bola-bola muntah atau gitu-gitu kan. Udah lah, kasih Harry Kane juara lah. Karena udah pasti nggak juara Bundesliga dia musim ini soalnya. Iya benar juga sih. Gara-gara ada Eric Dyer. Kasian anjir. Nanti big match di akhir pekan, Liverpool lawan Man City. Ya ini mah imbang lah kalau buat gue mah. Ini ya gue sih nggak mau ya lihat City juara lagi, tapi daripada Liverpool, lo bisa bayangin nggak kalau Liverpool juara di musim terakhir Klopp. Gitu itu selebrasi lebay banget sih. Wah, lebih gede dari Imagine Being Us. Wah. Ada lagi tuh kutipan-kutipan yang lebih extraordinary lagi tuh bang. Iya kalau bisa kebayang kalau. Iya sih benar sih. Iya gue nggak banget sih, gue nggak kebayang. Ini kan tiga-tiganya lu nggak suka semua nih calon juara nih musim ini. Liverpool, Arsenal, City. Dari 3 ini mana yang lu paling nggak ikhlas? Pasti yang lu paling ya udah deh lu nggak ikhlas dulu deh sama yang paling ya udah deh ini yang paling gue ikhlas. Yang paling nggak ikhlas Liverpool lah. Bukan Arsenal. Liverpool. Gue gak ada urusan sama Arsenal. Iya. Liverpool. Yang paling ikhlas City. Nggak ikhlas juga gue sebenarnya. Soalnya gini, kalau misal City juara dia bisa bilang kuatrik. Enggak, bukan kuatrik. Seenggaknya dari di dekade ini ya dia mendominasi kayak MU mendominasi di dekade sebelumnya. Enggak, masalah MU nggak pernah 4 kali berturut-turut, bro. Iya, itu mah cuman itu mah just a numbers man gitu. Enggak, itu bakal di breaking mulu itu soalnya. Sama fan City. Pasti. Ya yang bocil mungkin gitu. Tapi kan kalau ini kan tetap ujungnya gitu. Kalau Arsenal juara nggak apa-apa lah. Nggak ada yang peduli sih kayaknya. Kecuali Justin ya. Rivalitasnya MU sama Arsenal itu sebatas di Twitter Indonesia, bro. Benar. Lo kalau ngomongin Inggris bukan musuh ini, bukan musuh. Iya benar sih. Ya dulu zamannya Wenger sama Sir Alex ya. Zaman sekarang mah bukan musuh itu tradisional. Benar. Tapi menurut lo yang menang City? Lu jangan ngejinx dong. Gue pengen City. Mendingan lu City. Gue pengen City. Ya gue sih feeling gue sih ini sih imbang sih. Gue serem banget soalnya sama Anfield. Terakhir kali ke sono aduh gila. Gak ada penonton aja gue merinding bang. Pas away gue anjing merinding banget. Away? Nonton apa lo? Away? Nonton apa ya waktu itu ya? City sama Liverpool. City Liverpool. Gue nonton Anfield pernah. Liverpool Newcastle. Baca ada Raheem Sterling di Liverpool. Tapi gue pernah ikut turnya juga bro. Tour stadionnya juga gue ikutan. Lebay banget menurut gue. Lu udah stand yang baru apa stand yang lama? Yang lama. Yang lama. Cuman lo lihat itu nggak yang tiang kapal di luar itu? Iya. Gak ada langsung kan. Kita satu-satunya klub di seluruh dunia yang ada tiang kapal ini. Iya nggak dia ngomong gitu kan. Terus what the fuck gak penting men, gue bilang gitu kan. Cuman gue akuin orang Liverpool itu friendly, gue akuin. Hospitable. Tapi yang stand baru bagus banget bang. Iya. Cuman waktu itu kan belum selesai, baru 1 wing aja kan. Nah ini katanya mau di-expand lagi. Jadi berarti itu udah 2 wing ya, udah lebih futuristik banget. Pas gue nonton tuh si stand-nya lagi dibenerin. Lagi dibangun. Iya. Cuman gue bener-bener stereotype banget bro. Gue liat orang dijamret di handphone bro. Oh iya? Turis dijamret, tapi bener-bener stereotype kan. Kayak orang, kayak turis jalan di
cililitan di Uki gitu. Dijamret gitu. Nah kan gue lihat gitu di depan Enfield bro. Udah sejamret. Lu yang ngejamret tau ya. Depan mata gue lihat ini beneran stereotype nih kan. Iya Scouser copet. Iya. Kan penerima benefit semua. Iya. Tapi menurut lu siapa pemain yang akan diwaspadai dari kedua tim? Yang lagi hot forms kan Phil Foden. Gue tuh punya satu pemain City yang gue tuh menurut gue terlepas dari dia pemain City ya. Menurut gue this is one of the greatest players ever played di Premier League. Gue suka banget ya main dari gue. Rodri. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu gila loh. Ya. Dia tuh cuma satu kurangnya sebagai pemain superstar. Ya. Personality-nya kurang superstar aja. Kurang apa ya? Kurang tengil. Kurang tengil. Tapi udah lumayan sekarang. Karena semenjak rambutnya cemek. Ya, udah cemek sekarang, Pang. Agak mendingan gitu. Kalau dulu kan langsung kelihatan tuh mukanya kalau udah 70 udah merah banget, udah 90 udah terlalu merah gitu. Sekarang nggak ketutupan karena dia kena influence Jack Grealish. Ya. Karena menurut gue gini, lu lihat semua pemain-pemain dalam 20 tahun terakhir yang punya passing luar biasa gitu ya. Lu Xavi, Andres Iniesta, Andrea Pirlo gitu ya. Menurut gue nggak ada yang passingnya kayak Kevin De Bruyne. Iya sih. Itu secara geometri itu kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal sih. Masuk akal bro passingnya beneran. Bisa ditemuin aja gitu ya. Apalagi ketemu Erling Haaland gitu. Iya. Menurut gue suka banget ya Kevin De Bruyne. Iya. Kalau Liverpool gue seremnya sama siapa ya? Sebenarnya kalau individual nggak ada, tapi secara tim tuh mereka serem banget gitu kalau menurut gue. Gue nggak tahu feeling gue nggak enak sama Nunes di pertandingan ini. Nggak tahu nggak enak aja feeling gue. Pas kemarin kan. Pas kemarin semoga nggak main sih. Gitu karena dia tuh bola-bola atasnya sebenarnya bahaya dia. Jadi gue itu kan udah jarang nonton bola ya. Maksudnya selain MU ya, selain MU atau enggak kalau big match gitu kan. Jadi biasa kalau gue nonton tuh yang match yang lagi banyak main, gue bisa lihat kalau Liverpool, Arsenal atau Chelsea atau siapapun tim gede ketinggalan, gue nonton yang itu biasanya. Ya kan? Terus gue lihat nih Liverpool menit 90 0-0, langsung gue play kan. Langsung gue play kan. Ngegolin aja. Enggak lama gue anjing gue bilang. Iya. Ya semoga itu tidak terjadi di pertandingan nanti dan kita sudahi dulu episode kali ini berhubung Fabrizio tidak ada. Minggu depan ada? Minggu depan ada. Kita akan menanya terkait semua beberapa breaking news. Tadi ada Allegri yang katanya dia ngebrok pertama kali soalnya. Sama beberapa konfirmasi transfer lainnya katanya juga ada Achraf Hakimi sama ada nggak tahu MU mungkin ditanyain lah ada beli siapa MU mungkin. MU beli siapa? Atau nggak ganti pelatih MU nggak tahu lah. MU isinya tuh transfer rumor tapi soal manajemen semua. Iya benar. Manajemen semua. Dan ini mau bayar gila-gilaan MU bro. Iya, kan? tahun ini. Oh, Vinicius kita tanya benar nggak tuh? Vinicius ya? Vinicius kita tanyain dulu deh. Mau kemana? Ya katanya kan mau ke MU. Gua kalau ada pemain Spanyol, Brazil, Argentina itu mau pindah ke MU, minta naik gaji berarti. Oh, minta naik gaji. Kayak Ramos ya? Nggak bakal kejadian gue minta naik gaji. Sekali ada yang mau pindah waktu itu kagak jadi. Cesc Fabregas lah nggak jadi kan? Iya. Pemain Madrid mau pindah ke MU. Oke, kalau gitu kita sudah dulu episode kali ini. Thank you banget buat yang nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di follow juga TikTok dari Regista. Ya. Nanti bakal sering bikin TikTok. Kita bakal jual merchandise juga. Thank you. Bye.